Di ujung jalan tanah yang jarang dilewati peta, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukamerta. Desa itu sunyi, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, namun tak satu pun dihiasi tawa. Penduduknya ramah, tapi mata mereka selalu menghindar setiap kali seseorang bertanya tentang pemakaman tua di balik hutan bambu. Pemakaman itu telah lama ditinggalkan. Tidak ada dupa, tidak ada bunga. Hanya tanah gelap yang selalu lembab, bahkan di musim kemarau. Di tengahnya berdiri satu makam yang berbeda, berbentuk lingkaran batu dengan nisan berukir wajah tersenyum retak. Senyum yang terasa salah, seolah dipahat dari rasa sakit. Penduduk desa memiliki satu pantangan turun-temurun. Jangan pernah mendekati makam itu setelah matahari terbenam. Konon, dahulu ada seorang penghibur keliling yang sering datang ke desa. Ia mengenakan pakaian badut yang lusuh, membawa lonceng kecil di pergelangan tangannya, dan selalu memaksa dirinya tertawa demi menghibur anak-anak. Namun suatu malam ia menghilang. Tak ada yang mencari, tak ada yang bertanya. Sejak hari itu, desa seakan sepakat untuk melupakannya. Beberapa tahun terakhir, keanehan mulai terasa. Setiap malam tertentu, angin dari arah pemakaman membawa aroma tanah basah bercampur bau busuk, disertai suara lonceng yang beradu pelan. Kadang di sela desir angin, terdengar tawa lirih, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang terdengar dipaksakan, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama terkubur. Penduduk memilih menutup pintu lebih awal, memadamkan lampu, dan berpura-pura tidak mendengar apapun, karena mereka tahu ada tawa yang seharusnya tidak pernah bangkit dari dalam tanah. Teror itu bermula secara perlahan, nyaris tak disadari. Pada suatu pagi, seorang pemuda penjaga kebun tidak kembali ke rumah. Pencarian dilakukan hingga ke hutan bambu. Namun yang ditemukan hanya jejak kaki aneh di tanah lembab, panjang, melengkung di ujungnya, seperti sepatu badut yang terinjak lumpur. Tidak ada darah, tidak ada perlawanan. Pemuda itu seakan lenyap di telan tanah. Sejak hari itu, desa Sukamerta mulai berubah. Anak-anak terbangun di tengah malam sambil menangis, mengigau tentang sosok bertubuh bengkok dengan wajah putih retak berdiri di sudut kamar mereka. Mereka bersumpah mendengar lonceng kecil berdenting pelan, diikuti tawa yang terdengar tertahan, seperti seseorang yang dipaksa untuk terus tersenyum. Beberapa hari kemudian, keanehan lain terjadi. Makam-makam lama di pemakaman tua terlihat terbuka sedikit. Tanahnya seperti baru digali dari dalam, bukan dari atas. Anjing-anjing desa menolak mendekat, merintih ketakutan setiap kali angin malam bertiup dari arah kuburan. Pada malam ketujuh, beberapa warga melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Dari balik kabut, muncul bayangan badut pucat dengan pakaian compang-camping, kulitnya keabu-abuan, dan senyum yang terbelah tak wajar. Setiap langkahnya disertai suara tulang yang beradu, dan denting lonceng kecil. Di belakangnya, satu demi satu bayangan manusia lain ikut bergerak. Berjalan kaku, mata kosong, seolah dipanggil oleh tawa itu. Pagi harinya, satu makam kembali terbuka. Nama di nisannya adalah milik pemuda yang hilang. Penduduk desa mulai menyadari satu hal mengerikan. Setiap kali tawa itu terdengar, kematian tidak pernah benar-benar berakhir. Malam bulan mati tiba tanpa peringatan. Langit desa Sukamerta menghitam pekat, seolah menolak memantulkan cahaya bintang.
Lampu-lampu minyak di setiap rumah mulai padam satu persatu. Bukan karena kehabisan bahan bakar, melainkan seperti ditiup oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara mendadak berat, berbau tanah busuk dan besi tua, membuat dada sesak setiap kali bernapas. Dari arah pemakaman tua, tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Denting lonceng kecil berdentang berirama, membentuk irama aneh yang menyerupai musik karnaval. Tanah di sekitar makam lingkaran batu bergetar pelan, lalu retak dari dalam. Perlahan, sebuah tangan pucat menyembul ke permukaan tanah, diikuti tubuh bengkok yang memaksa bangkit. Sosok badut itu muncul sepenuhnya. Kulitnya keabu-abuan dan mengelupas. Pakaiannya robek dan basah oleh tanah kuburan. Senyumnya terbelah lebar hingga hampir menyentuh telinga. Namun tak ada kehidupan di matanya. Saat ia berdiri, lonceng di pergelangan tangannya berbunyi nyaring, seolah memberi aba-aba di sekelilingnya. Makam-makam lain ikut terbuka. Satu persatu, tubuh-tubuh yang seharusnya telah lama beristirahat bangkit dari dalam tanah. Mereka bergerak kaku, kepala tertunduk, mata kosong menatap ke arah sang badut. Ketika badut itu mengangkat tangannya, para mayat hidup itu mulai berjalan, mengikuti irama tawa yang terus menggema. Karnaval kematian pun dimulai. Penduduk desa berlarian keluar rumah, menjerit ketakutan saat melihat keluarga, tetangga, bahkan orang-orang yang telah lama meninggal kini berdiri kembali, melangkah tanpa jiwa. Tidak ada serangan membabi buta, mereka hanya mendekat perlahan, memaksa warga mundur ke arah pemakaman, seolah ingin mengumpulkan penonton. Setiap kali seseorang jatuh karena ketakutan atau kelelahan, sang badut mendekat, menduduk, lalu tertawa tepat di depan wajahnya. Tawa itu membuat tubuh korban membeku, seakan roh mereka dicabut sebelum napas terakhir benar-benar berhenti. Dan saat tawa itu berakhir, tubuh korban akan tergeletak diam, hanya untuk bangkit kembali beberapa saat kemudian, berdiri di belakang sang badut. Menjelang fajar, desa Sukamerta berubah menjadi lautan sunyi. Jeritan menghilang, digantikan langkah kaki kaku dan denting lonceng yang tak pernah berhenti. Di tengah kabut pagi, sang badut berdiri di depan pemakaman, menatap desa kosong itu sambil tersenyum, karena kini ia tidak lagi sendirian. Saat fajar akhirnya merekah, hanya segelintir penduduk yang tersisa. Mereka bersembunyi di balai desa tua. Tubuh gemetar, mata kosong menatap lantai kayu yang retak. Di antara mereka ada seorang tetua paling tua bernama Mbah Surata. Satu-satunya orang yang masih mengingat masa sebelum pemakaman itu menjadi tempat terlarang. Dengan suara parau, ia mulai bercerita. Sebuah kisah yang selama puluhan tahun dikubur bersama rasa bersalah. Bertahun-tahun lalu, saat desa Sukamerta dilanda wabah aneh, ketakutan membuat penduduk kehilangan akal. Anak-anak jatuh sakit, panen gagal, dan kematian datang tanpa sebab yang jelas. Saat itulah badut penghibur keliling tiba. Ia tetap tampil, tertawa, dan memaksa senyum di wajahnya demi menghibur, meski tubuhnya sendiri mulai melemah. Namun, tawa itu justru membuat warga curiga. Mereka mulai berbisik bahwa badut itu membawa sial, bahwa senyumnya adalah kutukan. Pada suatu malam, warga menyeretnya ke pemakaman tua. Anak-anak dipaksa menonton agar belajar tidak mengundang malapetaka. Badut itu dikubur hidup-hidup di dalam lubang batu berbentuk lingkaran.
Ia memohon, menangis, tapi pada akhirnya ia tersenyum. Senyum terakhir yang dipaksakan, tepat sebelum tanah menutup wajahnya. Mbah Surata menangis saat mengakui bahwa senyum di nisan itu adalah perintah penduduk desa, bukan pilihan sang badut. Kini mereka mengerti, teror yang terjadi bukan sekedar kebangkitan mayat, melainkan balasan dari tawa yang direnggut. Sang badut tidak datang untuk membunuh, melainkan untuk memaksa desa merasakan apa artinya dipaksa tersenyum di tengah kematian. Ketika lonceng kembali berdentang di luar balai desa, mereka sadar akan satu hal mengerikan. Kutukan itu tidak bisa dihentikan dengan doa atau api, karena akar terornya bukan di kuburan, melainkan di dosa yang belum ditebus. Penduduk yang tersisa mencoba menebus dosa mereka dengan satu cara terakhir, membuka kembali makam lingkaran batu dan menguburkan nisan senyum itu lebih dalam, berharap tawa sang badut ikut terkubur selamanya. Saat matahari terbit, denting lonceng akhirnya berhenti. Sosok badut dan karnapal kematian menghilang, seolah semua hanyalah mimpi buruk semalam. Namun, desa Sukamerta tidak pernah benar-benar selamat. Dalam minggu-minggu berikutnya, satu persatu warga yang dulu ikut menyeret sang badut jatuh sakit tanpa luka. Mereka meninggal dengan wajah tersenyum kaku, persis seperti ukiran di nisan. Tak ada yang bangkit kembali, tak ada tawa terdengar, hanya kesunyian yang menyesakkan. Tahun-tahun berlalu, desa itu ditinggalkan. Rumah-rumah lapuk dimakan waktu. Pemakaman tua kini kembali sunyi. Namun, makam lingkaran batu tetap utuh. Jika seseorang melewati tempat itu pada malam tertentu, mereka bisa mendengar tawa pelan dari dalam tanah. Bukan lagi tawa marah, melainkan tawa lelah. Karena bagi sang badut, balas dendam telah usai. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit tentang senyum yang tak pernah ia miliki dan desa yang hancur oleh tawa mereka sendiri.